Wah, lihat, itu temanmu si Andra. Dia bawa anjing yang belum pernah kamu lihat. Sebab ini anak anjing baru punya adiknya. Dan wajahnya imut banget. Kamu pengen banget ngelus. Tapi alih-alih langsung melayangkan tanganmu, aku punya beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Pertama, sapa temanmu dan mintalah izin untuk mengelus anjingnya. Karena siapa tahu anjing yang satu ini tidak suka dibelai. Dia juga mungkin takut atau agak gelisah di dekat orang asing. Atau bisa jadi moodnya sedang buruk hari ini. Mungkin si kurir tidak membawakannya kue saat mengantar paket. Sambil menatapnya, kamu bisa mendekatinya dengan hati-hati. Atau kalau mau lebih baik, kamu bisa membiarkannya mendekatimu duluan. Lihat bagaimana reaksinya. Jangan buru-buru menyambutnya dengan tangan terbuka seolah mau meluk. Jangan membuat gerakan tiba-tiba. Dan jangan terlihat takut. Atau si mungil mungkin mengira dia harus pasang posisi bertahan atau meringkuk. Tujuan akhirmu kan berteman, jadi jangan sampai dia takut. Jika ingin memastikan bahwa dia ingin berinteraksi denganmu, abaikan saja dia. Mungkin kedengarannya aneh, tapi begini gambarannya. Kamu terus mengobrol dengan temanmu. Anggap anak anjing ini tidak ada di sana. Dia pasti mulai tertarik kepadamu karena kamu orang baru dan kini perhatiannya ada padamu. Sisanya mudah. Namun, jika kamu memutuskan mendekatinya, biarkan dia yang mendekat duluan. Oh, dan jangan menatap matanya langsung. Begini, kamu tahu kan bagaimana rasanya menatap mata seseorang saat sedang mengobrol dengannya? Kita mungkin terbiasa menganggapnya sopan. Di dunia anjing, bukan begitu artinya. Anjing tidak begitu suka matanya ditatap. Bahkan, aku yakin dia malah akan berpikir kamu ngajak ribut. Nah, kamu sudah berhasil mendekati anjing yang ingin kamu elus. Sekarang, biarkan dia mengendusmu. Rilekskan tubuhmu, tapi pelan-pelan. Karena kamu nggak mau teman barumu tersentak. Kamu bisa mengulurkan tanganmu sekarang, tapi ingat, perlahan. Lakukan dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan jarimu sedikit melengkung agar aman. Gigitan kecil tetaplah sakit. Biarkan si anjing merasa nyaman denganmu. Kalau dia terus mengendus tanganmu, biarkan. Anjing juga perlu merasa nyaman dengan orang asing. Namun, jika terlalu antusias, mungkin dialah yang akan membuatmu tidak nyaman dengan melompat dan mengajakmu bermain. Jangan khawatir, tetap tenang. Saat mulai merasa tidak nyaman, kamu bisa menjauhkan diri darinya dengan berbalik sambil melipat lengan. Kalau seperti ini, si anjing akan menganggapmu membosankan dan takkan tertarik lagi padamu. Lalu si pemilik bisa menenangkannya terlebih dahulu atau bahkan membawanya pergi. Jika kamu mau bicara dengan si anjing, pastikan kamu memakai bahasa Indonesia. Karena mungkin dia nggak ngerti bahasa daerah. Haha, enggak, bercanda. Tapi pastikan kamu memakai nada tenang dan meyakinkan. Akhirnya, kesampaian juga. Kamu bisa mengelusnya. Sekarang, jangan langsung melompat dan memeluknya. Jaga tempomu sejauh ini. Jangan membelai kepalanya. Dia tak akan bisa melihat tanganmu. Dan coba bayangkan sendiri, siapa yang tidak takut melihat tangan tiba-tiba mendekat? Kamu bisa memulai dari elusan di telinga dan leher. Anjing juga suka punggung dan bahunya diusap. Sambil membelainya, terus perhatikan bahasa tubuhnya. Karena jika tubuhnya agak melengkung, ekornya mengibas-ibas dan mengitarimu dengan antusias. Itu adalah pertanda baik dan artinya dia ingin mengenalmu. Satu hal yang kita sukai dari anjing, saat dia ingin bermain, kakinya diulurkan di lantai sambil menunduk. Jika mereka melakukan ini, kamu berhasil. Dia ingin bermain. Tapi tetaplah waspadai perilaku yang menunjukkan dia tiba-tiba berubah pikiran. Jika anjing menunjukkan giginya atau menggeram ke arahmu, itu adalah pertanda untuk mundur. Ekor berdiri tegak mungkin juga menandakan dia merasa terancam. Anjing juga dapat menunjukkan rasa stres atau cemasnya, misalnya dengan menjilati bibir atau bahkan menguap. Selama berinteraksi, selalu ingat bahwa anjing juga punya batasan sendiri. Kamu pun pulang, dan anjingmu sendiri. Heli sudah menunggu di depan pintu. Antusias seperti biasa, dia menyambutmu dan melompat ke pelukanmu. Teman terbaiknya sudah pulang. Agar anjingmu lebih menyayangimu, setarakan tinggimu dengannya sesekali, dan berbaringlah di lantai bersama sahabat berbulumu. Saat melakukan ini, berikanlah kasih sayang sebanyak mungkin. Anjing menyukainya, dan pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Meski nantinya kamu agak kotor, setidaknya kamu merasa senang. Apalagi kalau kamu melihat wajah bahagianya saat menatapmu. Membuatnya terus bahagia
juga tak kalah penting. Dan salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mengambil bola tenis dan bermain lempar tangkap. Tapi tidak harus bola, botol air plastik juga bisa. Katakanlah kamu berjalan-jalan ke hutan dengan sahabatmu dan dia membawakanmu ranting besar. Ekornya bergoyang, jadi kamu tahu dia bangga atas prestasinya. Jika dia memberikan ranting ini kepadamu, kemungkinan besar dia mau main lempar tangkap. Ambil rantingnya dan lempar jauh-jauh. Anjingmu akan kembali membawanya, bahkan tidak sampai 10 detik. Bentar, kok dia sekarang bawa 2 ranting? Mungkin biar lebih seru. Di dekat hutan ini ada danau kecil. Beberapa anjing sangat menyukai air. Jika anjingmu sama seperti anjingku, dia pasti lebih senang menghabiskan banyak waktu di pantai atau di samping danau dibanding duduk di sebelahmu. Tapi sebelumnya, pastikan anjingmu bisa berenang. Terjunlah ke air bersamanya dan periksa sendiri. Jika dia tidak bisa berenang, kamu masih punya alternatif untuk main air bersamanya, yaitu memakai rompi keselamatan anjing. Pastikan ikat dengan ketat sebelum kalian berenang bersama ya. Ingat masa-masa ketika kamu menghabiskan sepanjang sore untuk main petak umpet bersama teman-teman? Nah, selamat, anjingmu juga bisa diajak memainkannya. Hidung anjing sangat tajam dan suka tidak sungkan memamerkan kemampuannya. Kamu mungkin memperhatikan anjingmu selalu mengendus sambil melihat-lihat pemandangan saat jalan-jalan bersama. Pilih tempat sembunyi yang bagus di rumah dan panggil anjingmu. Dia akan datang dan mencarimu. Kemungkinan besar dia awalnya bingung, tapi begitu dia paham sedang diajak bermain, permainannya pasti seru. Pastikan juga anjingmu mau bersosialisasi. Ajak temanmu yang punya anjing untuk bertemu, terutama saat anjing kalian masih kecil. Jadi, keduanya bisa belajar berinteraksi dengan anjing lain. Bertemu teman merupakan bagian penting dari kehidupan sosialmu. Begitu juga anjingmu. Anjing sangat antusias ketika bertemu anjing baru. Dan jika dia punya waktu sepanjang sore untuk berkenalan, mereka pasti cepat akrab. Membuat pesta anak anjing juga boleh kalau kamu mau. Banyak anjing akan berkumpul bersama dan mereka bisa bergosip bersama. Di penghujung hari sebelum tidur, kalian berdua dapat menikmati waktu tenang bersama. Anjingku suka dipangku. Setiap kali ada kesempatan, dia langsung berbaring di pangkuanku. Tak peduli jika sudah ada laptop di sana. Dia sepertinya belum paham konsep membayar tagihan listrik. Tapi, siapa yang bisa menolak wajah mungilnya yang imut? Jadi, terkadang aku mengesampingkan pekerjaanku beberapa menit dan mengusap-usap perutnya agar dia senang. Masih ada banyak hal lain yang dapat kamu lakukan, seperti mengajarinya trik baru. Tidak masalah berapa umur anjingmu, yang penting seberapa besar dia ingin belajar. Jika tidak tahu cara berguling, ambil semangkuk camilan dan mulailah melatihnya. Anjingmu pasti ingin belajar, dan kamu bisa mengajarinya sesuatu yang dapat dipamerkan ke teman-temanmu saat mereka bertamu. Heli, kamu pintar banget. Anak siapa sih yang pintar ini?